ya, Kemal Kılıçdaroğlu dari Partai CHP, yang memang dari tahun lalu saya baca artikelnya itu dia sudah berulang kali mengatakan jangan sampai rezim pemerintah atau AKP menjadikan Hagia Sophia ini sebagai komoditas politik untuk menggait dukungan dari masyarakat. Next. Jadi kalau ini sedikit ini aja, saya juga membaca banyak analisis dari beberapa kawan juga, mengatakan bahwa keputusan ini jangan-jangan menampar kelompok Kemalis, kelompok pendukungnya CHP atau kelompok pendukungnya Ataturk. Kenapa? Karena pertama keputusan ini kan dibangun di zaman Ataturk nih, 1934, terkait bagaimana Hagia Sophia itu menjadi museum. Keputusan Dewan Menteri dan dibuat pada zaman Ataturk. Tapi kemudian pada 85 tentang warisan budaya dunia di UNESCO. Tapi menarik yang di bawah ini, kaum Kemalis terutama diwakili oleh JHP merasakan tamparan keras karena pertama ini kan adalah warisan Ataturk nih untuk mensekulerkan Turki, mensekulerkan dengan mensekulerkan juga simbol-simbol besarnya. Salah satunya apa adalah Hagia Sophia. Nah ketika Hagia Sophia dijadikan museum itu kan berarti dia identiti dia sebagai landscape Islam, sebagai simbol budaya Islam hilang. Dia menjadi potongan sejarah bahwa dulu pernah jadi masjid, pernah menjadi gereja, tapi dia tersekulerkan menjadi museum, tidak memiliki identitas agama. Nah sekarang ternyata dengan dihadirkan kembali menjadi masjid, kalau bahasa saya, ini jadi turn back politik, pukulan balik itu, turn back politik, yang dimana AKP kalah di pemilu 2000 berapa kemarin, 19, di pemiluhan lokal 2019 di Istanbul, di Ankara, di Izmir. Tapi dengan memenangkan ini menjadi kemenangan simbol politik lagi bagi AKP. Cuma nggak tahu nih dampaknya, harus kita lihat nanti di 2023. Apakah keputusan ini membuat popularitas presiden yang sekarang ini semakin kuat, atau suara-suara dia yang di tengah itu yang tadinya tidak terlalu Islami mendukung dia malah kepotong, malah beralih ke partai lain. Kalau pendukung loyalnya yang basis Muslim voters mendukung Muslim, pasti akan semakin kuat untuk memberikan dukungan, karena termasuk janji politik yang dipenuhi. Oke, next. Ini gambar dolar dengan lira. Dulu saya datang ke Turki 2017, $1 3,5 TL. Sekarang $1 6,9 atau 7 TL. Dan harga-harga barang, Masya Allah, kan saya tinggal di rumah. Terasa sekali nih, harga-harga barang nggak karuan. Tagihan listrik, air, gas, semua, aduh nggak karuan. Ini moga-moga kita semua mahasiswa bisa survive ini di tengah kondisi krisis ekonomi. Next, silakan. Jadi memang kalau bacaan kita sekarang, apakah ini sebuah krisis ekonomi, terjadinya krisis ekonomi dan strategi pengalihan isu? Jadi kalau kita lihat dalam kondisi yang kita hadapi, krisisnya ini, Turki ini sekarang sedang mengalami krisis ekonomi kalau saya mengatakan. Mungkin saya bukan ahli ekonomi, base saya di politik, di keamanan internasional, tapi sederhana aja saya melihat, kalau dulu itu 2017 saya datang 3,5 TL, mungkin teman-teman yang lebih lama di Turki pernah ngalamin $1 1 TL ya katanya ya, tahun 2010, 2011, makan doner itu murah katanya, $1 1,2 TL, 1,5 TL, sekarang $1 udah hampir 6,9, bahkan di bulan Mei kemarin sempat 7,27, hampir 7,3. Itu sangat luar biasa, berarti sejak saya datang berarti 2 kali lipat terjadi resesi, 200% kurang lebih. Nah kondisi ini juga diperparah yang melanda seluruh dunia, yaitu wabah COVID. Teman-teman kalau kita tahu wabah COVID itu kan aktivitas ekonomi terhenti tuh, orang nggak bisa keluar, distribusi barang dan jasa terhenti, perdagangan tidak bisa normal, mungkin kecuali orang online ya, tapi kalau yang retail, pertemuan pedagang dan pembeli di pasar itu terdampak, distribusi terdampak, produksi yang membutuhkan buruh-buruh, manusia bekerja langsung terdampak, transportasi, impor-ekspor, sekarang aja penerbangan baru mulai normal terdampak. Jadi memang diperparah dengan COVID ini, harga-harga barang juga pasokan, kalau pasokannya sedikit, harga barang kemungkinan juga akan naik, karena barang kan menjadi langka. Nah ini yang terjadi lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian saya melihat Presiden menggunakan strategi pencitraan politik ini untuk mengangkat isu Hagia Sophia ke permukaan, agar sejenak orang itu lupa tuh dengan isu ekonomi. Kalau dalam bahasa kita kan, kalau dalam beberapa teori waktu pemilu di Indonesia kemarin ada istilah crook brain ya, otak buaya, teori crook brain. Jadi crook brain ini orang itu yang disentuh tuh bukan rasionalnya, tapi sisi emosional. Jadi istilahnya udah masuk ke post-truth tuh, istilahnya udah pasca kebenaran, post-truth. Orang udah nggak mikir kita krisis,
kita harga naik, tapi ini masalah kebanggaan sebagai seorang identity Muslim, kejayaan masa lalu. Sehingga ketika isu Hagia Sophia ini dimasukkan, bahwa ini akan membangkitkan kejayaan masa lalu Ottoman, nah ini udah masuk ke wilayah crook brain bagi saya. Ketika itu menang dan euforianya oleh sebagian besar pendukungnya dirasakan, itu akhirnya membuat orang udah lupa tuh dengan masalah ekonomi. Jadi ada pergeseran shifting isu yang bagi saya cukup pintar. Nah ini mungkin presiden kita perlu belajar ini apa ngangkat kejayaan Majapahit untuk menghilangkan isu-isu korupsi gitu. Atau isu mungkin ruang guru ini 6,7 triliun entah gimana. Ya next silakan. Nah ini foto yang saya dapatkan juga. Bagaimana kunjungan Erdogan dengan Ibu Negara Emini Erdogan ke Al-Aqsa. Nah, next. Soft diplomacy. Jadi, kalau bagi saya, selain tadi efeknya ke dalam, ada shifting isu di dalam, di domestik, dia juga memiliki dampak keluar negara-negara muslim. Bagaimana ada statement dari Erdogan bahwa ini menjadi awal, pembebasan Hagia Sophia ini menjadi awal bagi pembebasan Al-Aqsa. Sekarang Hagia Sophia, berikutnya adalah Al-Aqsa tadi. Wah ini luar biasa nih, sinyal yang luar biasa. Dia bisa memainkan isu domestiknya dia untuk kepentingan diplomasi politik keluar. Dan ternyata yang terdampak besar, negara-negara muslim yang selama ini saya melihat cukup concern ya terhadap isu-isu Turki, ya, termasuk beberapa komunitas di Indonesia, lalu Malaysia, mungkin juga di Asia Tengah. Dan akhirnya memberikan sinyal positif di tengah bangsa-bangsa muslim, di tengah krisis yang terjadi nih. Jadi kan kalau umat Islam ini kan sekarang lagi banyak masalah, negara-negara dunia ketiga ini, Palestina belum selesai. Bahkan terakhir katanya di Google Map udah terhapus tuh Palestina. Adanya Gaza Strip sama West Bank. Kata Palestina itu udah terhapus dari Google Map. Seperti itu isu yang terakhir saya lihat, saya cek juga mungkin seperti itu. Lalu juga masalah Suriah, pengungsi Suriah, Turki juga yang cover. Isu Kashmir, sempat ramai, masih ramai juga sampai sekarang. Kashmir, Pakistan, India itu masih jadi perdebatan. Rohingya, kemarin kawan-kawan di Aceh, luar biasa Pemdanya itu menerima pengungsi Rohingya, itu belum selesai masalah Rohingya. Indonesia juga belum kasih sikap yang tegas. Bagaimana sebagai Big Brother di ASEAN mengatasi masalah Rohingya, kita belum mampu melakukan penetrasi yang clear terhadap kekerasan yang terjadi di Rohingya agar pemerintah rezim Myanmar itu, rezim militer Myanmar menghentikan pembantaian itu gitu. Lalu kasus Patani, lalu juga mungkin kasus Yaman ya, ada konflik di Yaman. Agak mending mungkin sekarang Mindanao ya. Terakhir kita lihat Mindanao itu Haji Murad Ibrahim, Perdana Menterinya yang otonomi Mindanao itu dulu dari pemimpin militer, sekarang udah menjadi pemimpin politik dan memiliki otonomi sendiri. Itu udah agak kabar positif lah dari Mindanao. Lalu juga ada kasus Masjid Babri Ayodhya yang hancurkan kaum ekstremis di India. Itu juga menjadi problem tersendiri. Padahal Hindu di India itu, saya dapat datanya katanya sampai 150 juta orang tuh katanya. Jumlah Muslim di India itu sangat banyak, dan itu mereka tetap menjadi perdebat di tengah-tengah himpitan kelompok mayoritas Hindu yang melakukan ekstremisme. Teman-teman bisa baca beritanya sendiri lah. Lalu juga Palestina yang beberapa masjid-masjidnya diambil alih, dipaksa oleh Israel, dijadikan museum, rumah, bahkan yang sedih itu beberapa bekas musola di masjid itu menjadi bar dan kafeteria. Ini menyedihkan sebenarnya bagi umat Islam. Seperti itu. Next. Tapi mungkin sisi lain ini slide terakhir. Jadi kalau Hagia Sophia ini kan juga dan mendatangkan potensi wisata, pemasukan income ya. Bagaimana tiketnya kan mahal ya, dulu 40 TL, bahkan terakhir katanya sempat 80 TL. Data yang saya dapat itu dari tahun 2007 sampai 2018, 31 juta orang pengunjung. Mungkin kalau sampai 2020 kemarin mungkin bisa sampai 33-34 juta orang kali. Yang lalu pada tahun 2014 pengunjungnya sampai 3,57, 3,6 juta orang lah. Bayangkan 3,6 juta orang per tahun, rata-ratanya antara 2,5 sampai 3 juta. Itu pemasukan income yang besar. Kalau dia dibuka menjadi masjid, akan ada potensi pemasukan bagi Istanbul ataupun Turki yang hilang dari Hagia Sophia. Tapi menarik apa? Turki mungkin kalau kita lihat mencoba menangkap potensi wisata yang lain, yaitu potensi wisata halal. Di mana kalau kita melihat sekarang tren wisata halal ini sedang naik, pada tahun 2017 mencapai 226 miliar US dollar, itu pendapatan globalnya. Turki itu kalau nggak salah bacaannya itu ada porsi 4% untuk wisata halal. Jadi Kementerian Pariwisata itu, kalau nggak salah, atau salah satu kementeriannya mengatakan, dia ingin mencoba meningkatkan potensi wisata halal, karena sekarang kan
Turki ini kan punya banyak sejarah Ottoman juga ya, sejarah Ottoman, Seljuk, masjid-masjid di seluruh Turki, dan ini pengen coba dia tarik, dia angkat untuk mengganti masalah Hagia Sophia ini. Jadi menggeser dari wisatawan negara Kristen, katakanlah Yunani, Rusia, Eropa, dia mencoba menggesernya ke potensi wisata Muslim, negara-negara Muslim. Mungkin dari Qatar, negara kaya seperti Qatar, Kuwait, Saudi, negara middle-nya mungkin ada Aljazair, Tunisia, Maroko, dan Asia Tenggara mungkin salah satu yang juga cukup populer sekarang Indonesia dan Malaysia ya. Wisatawannya ada aja orang Indonesia yang datang ke Istanbul hampir tiap hari. Ketemu aja turis di situ 1 bis, 2 bis, 3 bis gitu. Itu mungkin potensi juga mungkin depan. Jadi mungkin statement terakhirnya ini, dengan mengandalkan warisan agama dan sejarah dari Ottoman, maka Turki mencoba melakukan shifting juga nih dalam potensi wisatanya ke depan. Hagia Sophia mungkin akan hilang, 3,5 juta orang per tahunnya itu dari negara-negara barat, tapi mungkin ada potensi dari negara-negara muslim yang nanti akan menggerakkan sektor wisata halal, wisatawan muslim yang baru yang mau coba diambil Turki ke depan potensinya. Mungkin saya rasa itu slide terakhir, silahkan deh kita diskusi mungkin. Terima kasih kembali ke Tashikuler, ke moderator. Moga-moga nggak terlalu panjang. Ya, terima kasih banyak Mas Wibi, luar biasa, detail, menyeluruh, banyak aspek Mas ya, mulai dari oposisi dan juga ya orang dalamnya, aktif seperti apa kira-kira aspek yang kemudian mereka bisa berikan gitu ya. Dari aspek ini juga dari segi dalam negerinya seperti apa, dari segi luar negerinya seperti apa, kita udah lihat. Makasih banyak Mas Wibi atas informasi detailnya. Ini berarti kita masuk ke sesi diskusi ya. Saya rasa walaupun mungkin lebih dari 30 menit, tapi ya sangat luar biasa bermanfaat ya. Jadi kita juga terbuka gitu, melihat berbagai perspektif. Ya mungkin saya bisa mulai untuk memberi kesempatan untuk kepada teman-teman untuk bisa bertanya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya kita perkenalkan diri dulu ya sebelum nanya. Ya Bang. Nama saya Imam Bisri Samsuri, asal di Indonesia, lagi di Tasikmalaya. Sekarang kebetulan lagi pulang lagi di Indonesia. Universitas di Istanbul Sabahattin Zaim University, jurusan Islamic Science. Saya mau bertanya, tadi dibilang bahwa banyak Barat itu mengalami kekecewaan ketika Erdogan ini memutuskan untuk menjadikan Hagia Sophia menjadi masjid lagi. Apakah ketika Muhammad Al-Fatih dulu pas menjadikan masjid kembali dari gereja menjadikan masjid kembali, apakah banyak sama kekecewaan atau tantangan dari negara-negara Barat? Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung bagaimana Mas Akbar? Ya, mungkin bisa kita jawab langsung aja Mas ya. Oh ya udah. Ya, kalau yang saya tahu memang bagaimana respon Barat terkait dengan Hagia Sophia atau mungkin lebih tepatnya Konstantinopel. Jadi memang ketika itu bahkan Vatikan atau bahkan beberapa negara-negara di wilayah Kristen seperti Venezia, seperti katakanlah Genoa di Italia itu mengirimkan bantuan tuh. Bantuan apa? Bantuan militer, kapal-kapal perang untuk bagaimana Bizantium atau Konstantinopel tidak jatuh di tangan Mehmed Al-Fatih atau Ottoman. Jadi bukan hanya menyatakan kekecewaan. Kalau sekarang ini kan zamannya beda ya. Ini kan zamannya sekarang sudah diplomasi, sudah modern. Turki sudah menjadi negara sendiri. Sehingga ketika Hagia Sophia itu dijadikan masjid, negara Barat itu tidak bisa melakukan intervensi langsung karena ini sudah menjadi wilayah domestiknya Turki. Tapi ketika dulu kan zaman abad pertengahan itu kan ekspansi, aneksasi, penaklukan, penjajahan itu atau pembebasan suatu wilayah itu menjadi sebuah hal yang dibenarkan untuk memperluas kekuasaan politik atau teritori wilayah politik. Nah, ketika Istanbul itu ditaklukkan atau dicoba ditaklukkan oleh Ottoman, itu juga menimbulkan kegemparan tuh di kalangan Vatikan, Paus, dan negara-negara Eropa, sehingga akhirnya ketika itu Bizantium memohon bantuan
bantuan logistik, bantuan senjata, bantuan kapal, dan bantuan tentara. Dan akhirnya direspon oleh Genua, oleh Venezia, yang mengirimkan salah seorang prajuritnya juga, komandannya itu, ketika di peperangan Konstantinopel, dan selanjutnya juga mengirimkan bantuan kapal-kapal perang. Nah, jadi memang negara-negara barat tidak pasti akan tidak senang. Jadi negara barat atau kerajaan-kerajaan barat ketika itu juga merespon Konstantinopel, Hagia Sophia, Istanbul, ya dengan perlawanan. Kalau sekarang yang mereka bisa lakukan hanya memberikan pernyataan. Kalau dulu mengirimkan tentara bahkan. Seperti itu jawaban saya. Ya, terima kasih Mas Wibi. Gimana teman-teman, ada yang menanyakan, mungkin kalau ada yang mau memberikan tanggapan juga boleh ya. Bebas, silakan. Ya. Ya, kalau misalkan nggak ada, mungkin saya mau bertanya nih, boleh Mas ya? Mungkin teman-teman menyiapkan juga pertanyaannya. Oh ya, by the way, sekarang udah jam 4, mungkin kita, ya ini tergantung kondisi kita ya, kalau misalkan mau melanjutkan, kita bisa melanjutkan 1 jam, tapi kalau enggak, kita bakalan selesaikan sampai 4.30. Tergantung juga kesiapan, tergantung ini Mas Wibi juga, kalau misalkan ya ada waktu, mungkin kita bisa melanjutkannya ya. Tapi rencana insya Allah 4.30 ya. Jadi kita punya diskusi. Ini pertanyaan saya Mas, terkait isu identitas, kembali ke tesisnya Huntington yang Clash of Civilization. Jadi kemudian ke depan itu peperangan atau misalkan konflik didasari oleh ya pengaruh-pengaruh elemen yang ada di peradaban yang berkaitan dengan agama. Jadi dengan dikonversikan ini Hagia Sophia menjadi Muslim, menjadi punyanya orang Muslim atau dijadikan masjid, itu men-triggerkan tesisnya Huntington itu sendiri. Ya, apalagi kalau misalkan kita lihat tesisnya Erdogan justru sebaliknya. Kalau nggak salah saya itu tahun 2000 berapa ya, 2014-an, justru Erdogan dan timnya dan tim akademisnya termasuk Ibrahim Kalın juga sekarang menjadi juru bicara. Beliau merekomendasikan antitesis Clash of Civilizations. Kalau mereka bilangnya Medeniyetler Ittifakı atau Alliance of Civilizations gitu. Dan ini juga ada sebagian institut juga dibentuk di Turki yang dipelopori oleh Pak Recep Şentürk, yang sekarang menjadi satu institut di bawah naungan Ibn Khaldun University. Jadi seakan-akan ya, kalau misalnya kita lihat dari perspektif ini, itu ada paradoks. Jadi gimana Mas Wibi menanggapi hal ini? Kalau saya melihat gini, Clash of Civilization ini kan diterjemahkan oleh Huntington, dibuat. Jadi kita nggak bisa melepaskan latar belakang seorang scholar, seorang akademisi, ketika dia memberikan sebuah statement, apalagi ilmuwan politik. Jadi kalau saya selalu melihat Huntington ini adalah Dewan Penasehat Politik Luar Negerinya United States atau Amerika. Jadi ketika Huntington atau mungkin Francis Fukuyama, The Last Man of History, itu dia membuat sebuah tesis, sebuah pernyataan, sebuah teori politik, itu dia memiliki, kalau saya melihat, dia memiliki sebuah tujuan untuk melegitimasi sebuah realita politik atau sebuah kondisi politik yang ingin dicapai. Sederhananya, ketika Huntington itu mengeluarkan sebuah tesis tentang Clash of Civilization, dia itu sedang mengarahkan narasi bahwa pasca Uni Soviet jatuh, kan begitu ya, Uni Soviet ini kan jatuh dengan clash of ideology. Jadi US itu dari tahun pasca Perang Dunia Kedua, US menjadi salah satu pemenang perang dengan Soviet. Nah, ilmuwan-ilmuwan politik Amerika itu selalu bekerja untuk national interest, bahwa apa nih yang akan terjadi ke depan, Amerika akan menghadapi apa. Pasca jatuhnya komunisme, dengan jatuhnya Uni Soviet, Huntington mengatakan kepada pemerintahannya, kepada publiknya, bahwa ini peperangan belum selesai. Soviet jatuh, tapi mungkin nanti akan ada alternatif musuh yang muncul. Nah gitu. Jadi kalau saya mengatakan posisinya Huntington ini tidak seperti cendekiawan murni, scholar murni, tapi memang lebih kepada penasihat politik ya, kurang lebih seperti itu. Nah, Huntington memprediksi bahwa di situ ada faktor-faktor agama dan beberapa civilization yang akan muncul kuat menjadi penantang ideologi neoliberalisme dan demokrasi atau ideologinya Amerika. Salah satu yang diprediksi akan kuat adalah munculnya Islam.
Nah, ini kan akhirnya terjawab ketika tahun 2001 muncullah kelompok-kelompok perlawanan namanya Al-Qaeda, Jamatul Islamiyah, mungkin juga akhirnya kita melihat ada ISIS. Di situ akhirnya muncul bahwa kelompok-kelompok politik Islam itu akan melakukan resistensi terhadap politik demokrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, Huntington mengatakan tidak hanya Islam, tapi juga ada aspek namanya Confucianism, peradaban Konfusian. Di situ Huntington mengatakan dengan negara penduduknya seperti Cina, basis Confucianism, ini berpotensi untuk menjadi rival Amerika ke depan. Dan ini masih, tesis Huntington ini masih berjalan sampai sekarang. Pasca kekuatan Islam itu gagal, bukan gagal ya, kelompok-kelompok politik Islam, kelompok-kelompok perlawanan Islam itu sudah pasca kemarin ISIS dan mungkin Al-Qaeda, itu mungkin juga bisa kita katakan rekayasa juga kalau saya melihatnya. Jadi Amerika ini rumit, mereka menciptakan teori dan merekayasa musuhnya sendiri dan dihancurkan sendiri. Untuk apa mas? Macam-macam. Untuk industri senjata, untuk melegalkan proses peperangan, untuk misalkan memperkuat pengaruh di suatu kawasan. Sekarang kan kita lihat Timur Tengah itu kan pasca dari perangnya The War of Terrorism-nya George Bush, habis-habisan sekarang dari Afghanistan. Kemudian Irak. Jangan lupa setelah Irak, Obama juga melanjutkan di Suriah. Terakhir nih sekarang yang mau masuk lagi, Libya juga konflik. Jadi memang negara-negara Timur Tengah ini hancur semua. Kalau mereka hancur, kekuatan asing masuk, mereka bisa menguasai salah satunya paling penting apa? Minyak dan gas. Jadi akhirnya masuk ke situ kepentingannya. Nah, kalau tadi Akbar mengatakan ada tawaran dari cendekiawan Turki, saya juga belum membaca itu, baru dengar. Cuma kalau saya boleh menawarkan satu pandangan, Turki ini menawarkan satu pandangan yang cukup menarik ya di politik luar negeri. Mungkin kalau bahasa saya tadi, aligned civilization itu peradaban yang saling komunikasi, peradaban yang saling terkait ya untuk meng-counter class of civilization. Tapi Turki sebenarnya menggagas neo-Ottomanism kalau saya lihat. Ottomanisme gaya baru. Itu apa mas? Kalau saya melihat AKP ini sebenarnya di zamannya Davutoglu, salah seorang profesor ilmu politik dan hubungan internasional yang luar biasa ya, menjadi menteri luar negeri, menjadi perdana menteri. Dia punya konsep bagaimana Turki itu melakukan pendekatan approachment terhadap negara-negara yang dulu pernah menjadi wilayah kekuasaan Ottoman, negara Balkan, negara Afrika Utara, negara Timur Tengah, mungkin juga bangsa-bangsa Turkler ya, bangsa-bangsa Turkik seperti Asia Tengah, di mana Turki memainkan politik diplomasi yang sangat kuat, baik dari investasi, pembangunan, membangun masjid, lalu juga memberikan bantuan proyek infrastruktur, bantuan ekonomi, beasiswa pendidikan. Akhirnya kita lihat pengaruh Turki di negara-negara seperti Balkan, lalu juga mungkin Albania, negara-negara Muslim seperti Bosnia, bahkan juga negara-negara non-Muslimnya cukup kuat, mungkin Bulgaria, negara tengah langsung, lalu mungkin di Afrika Utara, Maroko, Tunisia, Aljazair, lalu Somali, Ethiopia, lalu kita lihat juga di Asia Tengah, Uzbek, Kazakh, ada forum bangsa Turkler ya, Erdogan juga kemarin menginisiasi itu, lalu juga mungkin di Timur Tengah. Itu luar biasa, pengaruh-pengaruh Turki di wilayah itu. Turki memang dianggap sebagai leader di negara-negara itu, di negara Muslim, di wilayah bekas Ottoman. Dan akhirnya ini saya melihat bagaimana konsep neo-Ottomanism ini menjadi landasan bagi AKP Erdogan pada beberapa periode tertentu. Entah sekarang ya, pasca Davutoglu nggak lagi di pemerintahan, tapi saya lihat memang Erdogan masih melanjutkan karakter itu. Bahkan wilayah-wilayah seperti Malaysia, kemarin ketika masih ada Mahathir Muhammad ya, sempat kan mau ada forum antara Turki, Malaysia, dan Pakistan. Dan itu cukup menggegerkan juga tuh. Kalau dulu di zaman Erbakan ada Devlet Sekisinci, Devlet Sekisi, Devlet negara government aid, 8 negara Muslim. Jadi kalau kita lihat memang Turki sebagai pemain di middle state, dalam teori HI itu, level dia adalah middle power, dia adalah negara menengah, tapi dia mencoba dengan segala sumber dayanya, resource-nya, dia bermain menantang great power, Amerika dan Cina, bermain di antara dua itu dengan Rusia juga. Jadi ini sebuah negara yang player, ini sangat actively play di kawasan ini. Patut kita banyak belajar dari Turki sebenarnya. Itu mungkin. Luar biasa, makasih banyak Mas. Dari teman-teman yang lain ada tanggapan, pertanyaan? Luar biasa Mas Wibi ya, mendetail. Ini mungkin ke depan harus sering berguru dari Mas Wibi, biar kita semua tercerahkan, insya Allah.
So, Iya Bang. Ya, dari Baik, teman, saya ingin bertanya mungkin. ya Mas Abian. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bang, nama saya Tatskif Abian. Sekarang kebetulan lagi di Indonesia. Masih tomer di Fatih Sultan Mehmet University. Terus pertanyaan saya nih Bang, ini kan sekarang Hagia Sophia sudah resmi dijadikan masjid berarti ya. Dan ketika mungkin nanti akan menjadi situs wisata halal yang tadi seperti Abang bilang, apakah itu ada gambaran Bang? Bagaimana nanti wisatawan yang non Muslim misalnya, apakah mereka akan tetap tertarik mendatangi masjid tersebut, Hagia Sophia itu, dan misalpun ada seperti Blue Mosque yang ada di depannya itu, apakah nanti mereka boleh masuk seperti itu atau mungkin dilarang gitu Bang? Oke, baik, mungkin itu pertanyaan. Jadi kalau yang saya baca di media memang pernyataan Kementerian Pariwisata, kalau nggak salah ya, pernyataan juga dari pemerintah, itu Hagia Sophia walaupun statusnya menjadi masjid pertama, dia akan tetap dibuka sebagai tempat wisata. Mungkin nanti akan ada beberapa pengaturan tersendiri seperti Blue Mosque. Mungkin mohon maaf, misalkan wisatawan barat yang berpakaian terbuka gitu, mungkin nanti karena sudah menjadi masjid, nanti dia akan lebih seperti Blue Mosque, dikasih selendang, dia harus lebih tertata. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah Turki juga menyatakan Hagia Sophia tetap terbuka untuk menjadi situs bersejarah yang bisa dikunjungi oleh siapa saja. Jadi walaupun diubah statusnya menjadi masjid, dia tetap boleh dikunjungi, tapi memang nanti kita akan bisa juga sebagai muslim melaksanakan ibadah sholat. Ini luar biasa teman-teman Istanbul, beruntung ini sholat Jumat bersejarah besok ini, nanti kabari itu ya di Facebook ya, biar kita lihat foto-fotonya tuh, sholat Jumat 24 Juli di Hagia Sophia. Yang di Ankara cuma bisa lihat fotonya aja nih kalau kita nggak kesana. Terus yang terkait tadi, bagaimana ke depan Bang terkait ini? Bagi kalau saya melihat tidak ada masalah ya, cuman mungkin respon dari wisatawan Kristen, pasti mereka sedikit banyak akan kecewa. Entah itu akan membuat mereka tidak mengunjungi Hagia Sophia, tapi rasa-rasanya tidak ya. Orang tetap aja akan datang ke sana, bahkan mungkin lebih excited karena gratis. Kalau dulu kan bayar. Kalau dibuka jadi masjid, mungkin orang Kristen juga berpikir, wah sekarang kan gratis ini. Mungkin mereka tetap aja akan datang ke sana, saya pikir. Cuman memang kalau kita tahu di lantai 2 itu kan ada beberapa mosaik Kristen ya, ada gambar Yesus, ada gambar John the Baptist, ada gambar beberapa kaisar Bizantium, dan itu bagi pengunjung, saya juga berfoto di situ waktu itu. Jadi saya juga menyayangkan, wah ini kalau gambarnya ditutup gimana ya, padahal itu menjadi ikon yang menarik, gambar-gambar mozaik dari zaman Bizantin itu juga salah satu daya tariknya. Ini juga mungkin kita lihat gimana nanti Kementerian Pariwisata atau Dianet yang diserahkan ini mengatasi ini, gimana dia tetap menjadi masjid, tapi aspek bersejarahnya seperti gambar-gambar di lantai 2 itu tidak kehilangan esensinya. Apa nanti kalau tidak ada sholat atau sesi-sesi foto tetap bisa muncul, karena katanya terakhir itu mau ditutupi pakai teknologi layar ya, pakai pencahayaan. Jadi tidak ditutupi kain tapi pencahayaan. Apa nanti dari Dianet bisa mensiasati kalau misalkan orang-orang memang belum sholat, waktunya sholat, tapi nanti ketika orang mau foto di gambar foto Yesus, orang bisa, itu kan masalah teknis tapi kan harus diatur ya, sehingga Hagia Sophia tetap punya daya tariknya sebagai ikon dua agama. Kalau itu ditutup mungkin orang-orang akan bertanya, wah saya kan orang Kristen, saya misalkan, mohon maaf, maksudnya sebagai wisatawan Kristen bukan saya, misalkan, saya kan wisatawan dari negara Barat, saya pengen datang ke sini untuk berfoto di gambar mosaik Bizantium misalkan. Nah itu apakah hal-hal seperti itu nanti Kementerian Agama akan mengaturnya lebih detail. Kita tunggu saja nanti bagaimana nanti pasca tanggal 24 itu. Moga-moga ada kebijakan yang bisa istilahnya mengakomodasi kepentingan banyak pihak lah. Kurang lebih seperti itu jawaban saya. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Bang. Ya. Gimana, ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum Mas, mau nanya. Silakan. Kenalkan, saya Yusuf dari Surabaya, kuliah di Surabaya juga di UNER. Mengenai isu kemarin sempat santer Mas, waktu awal-awal diresmikannya Hagia Sophia sebagai masjid, itu sempat santer di
Twitter ya, kalau saya lihat itu tentang jual beli yang dilakukan Sultan Mehmet itu bagaimana itu? Saya masih agak simpang siur itu, pembeliannya kepada petinggi Kristen. Gitu Mas. Cukup. Ya. Saya coba menjawab. Ini juga tadi kebetulan saya baca artikelnya. Jadi gini, kalau dalam konteks peperangan, penaklukan sebuah kota atau sebuah wilayah, sebuah kota yang ditaklukkan itu akan menjadi kepemilikan atau properti dari penakluknya. Kalau dalam bahasa Islam itu kan ada disebut harta rampasan perang. Gitu ya. Apa istilah Islamnya? Saya lupa tuh, Masyaallah. Ghanimah. Jadi gini, proses penaklukan itu tidak bisa kita samakan dengan proses jual beli. Itu sebuah kondisi yang berbeda. Misalkan kayak di zaman itu, saya ulangi lagi, di zaman abad pertengahan itu, penguasaan sebuah teritori atau wilayah atau sebuah bangunan properti itu juga bisa dilakukan dengan aneksasi atau penaklukan atau ekspedisi militer, di mana sebuah kekuatan A menaklukkan kekuatan B, dan ketika kekuatan B kalah, seluruh properti baik subjek rakyatnya, properti bangunannya, tanahnya, itu menjadi penguasaan dari yang menang, kekuatan A. Nah, dalam konteks ini ketika Sultan Mehmet Al-Fatih dia menguasai Istanbul, ada satu statement yang terkenal. Dia mengatakan kepada tentaranya, orang-orang dan tawanan perang dan yang lain-lain itu silahkan kalian ambil, tapi seluruh bangunan dan properti yang ada di Istanbul ini menjadi milik saya, kata Mehmet Al-Fatih. Nah, dia memiliki otoritas untuk memenangkan itu karena dia berhasil menaklukkan kota itu. Nah, Hagia Sophia karena ditaklukkan oleh dia, Istanbul menjadi milik dia. Setelah itu akhirnya kita bisa melihat sejarah bagaimana dia mendirikan sebuah yayasan, foundation, yang di situ menuliskan bahwa sebagai surat wasiat, Hagia Sophia ini diwakafkan untuk kepentingan umat Islam dan digunakan untuk menjadi masjid. Yang pertama. Lalu isu terkait dengan jual beli Hagia Sophia dari Patriarki Ortodoks itu, beberapa diskusi di internet ya, itu mengatakan tidak mungkin. Karena ketika Mehmet Al-Fatih itu datang ke Istanbul, dinyatakan kondisinya Hagia Sophia itu kosong. Jadi dia istilahnya vacuum of power. Kaisar Rumnya itu sudah jatuh, Kaisar Bizantiumnya sudah menyerahkan diri, sudah terbunuh, kalah, lalu gerejanya itu, kepala gerejanya, patriark gerejanya itu melarikan diri, sehingga ketika dalam kondisi vacuum of power, ada klaim masuk, klaim teritorial masuk, itu menjadi pemilik yang mengklaim pemenangnya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan terjadi jual beli, itu tidak. Memang ada gambar mozaik ya, ada gambar mozaik di presentasi saya tadi itu, antara Sultan Mehmet Al-Fatih dengan patriark Ortodoks dari Konstantinopel, yaitu namanya Gennadios Kolarios. Cuman kalau beberapa artikel menyebutkan itu sebenarnya adalah patriark atau dewan gereja yang ditunjuk oleh Mehmet Al-Fatih setelah penaklukan Hagia Sophia, setelah penaklukan Istanbul. Jadi dia ditunjuk oleh Mehmet Al-Fatih untuk menjadi pemimpin dalam komunitas Kristen Ortodoks, dan dia akhirnya dalam sistem milet dia bertanggung jawab terhadap urusan agama Ortodoks. Jadi gambar itu tidak dalam konteks penyerahan jual beli Hagia Sophia, tapi gambar itu dalam beberapa artikel dijelaskan bahwa gambar mosaik itu adalah penunjukan oleh Mehmet Al-Fatih terhadap pemimpin gereja Ortodoks, kurang lebih seperti itu. Itu yang saya baca tafsirannya. Menjawab nggak kira-kira? Ya Mas, terima kasih Mas. Oh ya. Ya, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ya, kalau nggak ada, saya mungkin bisa ini Mas ya, bertanya lagi, saya ada waktu. Ngambil manfaat dari ilmunya Mas. Terkait sistem milet sebenarnya ini nggak terlalu direct terkait masalah Hagia Sophia, tapi sistem milet yang ada di Osmani. Kalau kita lihat itu kan ada yang namanya toleransi, tapi di waktu yang sama saya sempat dengar kayak ada beberapa kebijakan yang diambil dengan pemerintah atau oleh Kesultanan Osmani itu yang membedakan antara satu agama dengan agama yang lain. Bahkan saya sempat dengar gitu, orang Kristen itu nggak boleh naik kuda kalau dia misalkan dia di dalam kota Istanbul atau apa gitu, di bawah naungan Osmani. Jadi beberapa kaum itu mereka ya nggak boleh naik kuda, atau misalkan bajunya itu khusus mungkin warna merah atau warna hitam. Jadi setiap agama
memiliki simbol, memiliki atribut yang mereka gunakan masing-masing. Oke, kita bicara tentang toleransi. Di situ ada toleransi, jadi mereka juga bisa tinggal di bawah naungan kerajaan Islam gitu ya. Tapi yang mana yang di waktu yang sama juga ke Fatih atau Mehmet Sultan Fatih atau yang setelahnya itu kan dijuluki sebagai Kaiseri Rum ya. Seakan-akan beliau yang mengambil legasi kekaisaran Romawi atau Bizantium itu sendiri gitu. Ya, jadi di sini menjadi pertanyaan gitu, toleransi pada masa abad pertengahan itu dipahami seperti apa? Mungkin ada shift of meaning gitu ya, yang toleransi yang kita pahami sekarang yang udah dibumbui dengan paradigma modern dengan toleransi pada masa dulu. Yang pertama, Mas. Jadi sistem millet yang yang terinspirasi atau yang mempunyai kaitan kuat dengan kaidah atau prinsip toleransi itu seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, ini Mas, memang dari satu sisi kalau kita lihat konsep pada abad pertengahan itu ya di mana di bagian Andalusia pada masa Reconquista kan sekitar 14-15an juga ya. Itu ya Muslim dibantai, Yahudi pada waktu itu juga ya mencari suaka gitu ya, datang ke Osmani kan, datang ke Istanbul gitu, mereka diterima di Istanbul. Para Yahudi Seferids kalau nggak saya Seferanids, Yahudi yang dari Andalusia gitu. Jadi ketika orang Katolik itu menyerbu kembali Andalusia, non Katolik dipaksa untuk menjadi Katolik, yang non, kalau misalkan mereka nggak menerima agama Katolik ya mereka terpaksa harus meninggalkan tempat itu. Jadi kalau misalnya kita bandingkan ya Osmani justru banyak memiliki nilai plus gitu ya. Ya gitulah Mas kurang lebih. Gimana pandangan Mas terkait sistem millet itu sebenarnya? Jadi kalau saya komentarnya sederhana ini, Mas Akbar ini menjawab bertanya dan menjawab sendiri. Jadi penjelasannya sudah sangat tepat itu. Ya. Tapi saya lihat dari perspektifnya. Jadi memang kalau saya melihat gini, seperti yang Mas Akbar sampaikan, kalau kita ingin melihat bagaimana sebuah nilai itu bisa dianggap toleran atau tidak, kita harus melihat pada zaman itu comparable-nya seperti apa komparasinya. Tadi sudah disampaikan. Jadi kita nggak bisa serta-merta melihat konsep millet Ottoman. Katakanlah tadi ada beberapa masalah tuh kata Mas Akbar, misalkan beberapa kelompok minoritas tidak boleh naik kuda dalam beberapa wilayah tertentu, ada atribut tertentu, ada atribut keagamaan tertentu misalkan. Cuman kalau misalkan kita bandingkan dengan realitas lain yang terjadi di kerajaan lain, itu baru akan terlihat toleransinya. Jadi pertama itu poin pentingnya harus kita catat teman-teman, kita jangan pernah membandingkan sebuah nilai atau konsepsi dari zaman dahulu, pertengahan itu dengan apa yang kita lihat sekarang, dengan human rights sekarang di zaman modern, dengan realitas yang kita lihat sekarang di zaman sistem republik demokrasi seperti ini, jangan. Tapi kita harus melihatnya itu dengan komparasi yang terjadi di zaman itu. Seperti yang tadi Mas Akbar bilang, di saat Osmanlı atau Ottoman itu memberikan sebuah konsep toleransi millet, walaupun memang ada sedikit perbedaan, karena kan dalam sistem Islam itu kan di zaman itu kan jizyah itu kan diberikan tawaran sebenarnya. Kalau sebuah wilayah ditaklukkan, ada non-muslim di sana, Anda bisa diberikan pilihan, memberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai muslim, seperti kami, sebagai orang muslim, tapi Anda harus menjadi muslim, itu pilihan pertama. Tapi kalau Anda tidak mau menerima keyakinan Islam, Anda boleh tetap mempertahankan keyakinan Anda boleh tetap menjalankan ibadah kepercayaan Anda, dijamin oleh negara, oleh daulah, gitu ya, tapi Anda harus membayar jizyah. Artinya apa? Jizyah ini kan perlindungan, proteksi yang diberikan oleh otoritas daulah atau devlet atau kesultanan kepada subjek-subjek yang ada di dalam wilayah kekuasaannya, baik itu Islam, Muslim ataupun non-Muslim. Kenapa terjadi perbedaan? Karena inilah yang membuat istilahnya ada citizenship. Kalau dalam konteks kewarganegaraan itu menjadi ada yang priority dan mungkin less prior gitu, karena kan ada pilihan-pilihan yang diberikan. Sama seperti dalam tradisi Romawi, saya membaca beberapa buku-buku dan film-film dokumenter tentang Romawi, ada perbedaan antara warga negara yang menjadi warga negara Romawi
dan orang-orang yang tinggal sebagai subjek Romawi tapi tidak menjadi warga negara Romawi. Mereka memiliki keleluasaan dalam akses keluar jalan masuk antar kota di dalam kerajaan Romawi, mendapatkan mungkin kebebasan tertentu, bebas pajak dan segala macam, atau pajak lebih ringan. Karena itu kan akhirnya pilihan-pilihan konsekuen dari pilihan politik ya, pilihan citizenship. Nah, jadi kalau kita melihat isu jizyah ini, jangan sensitif melihatnya dalam isu agama, tapi kita geser ke dalam isu kewarganegaraan. Orang bisa bebas memilih kewarganegaraan dia, misalkan seperti kita bebas memilih warga negara Indonesia. Di Turki kan kita tidak sepenuhnya, ya nggak? Mirip kan seperti itu kan? Kita warga negara asing di Turki, punya paspor yang berbeda. Di Turki kita boleh nih sekarang nih, kita boleh hidup, menjalankan kepercayaan kita, boleh makan, boleh tinggal. Tapi kan kita berbeda dengan warga negara Turki yang asli di sini. Beberapa pajak mungkin lebih mahal, kita bayar ikamet, kita harus punya visa tinggal. Kalau ke luar negeri kita harus ada cap visa dan segala macam. Kalau orang Turki kan karena negara mereka ada kelebihan beneficiary yang mereka miliki sebagai citizenship dari warga negara itu. Nah, cara melihat konteks jizyah, millet dan Osmanlı persis diletakkan di citizenship warga negaraan. Jadi nggak mungkin kalau kita memaksa ada citizenship yang sama dan setara dalam sebuah sistem politik, pasti ada perbedaan. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang terjadi di Reconquista di Spanyol, di zaman siapa tuh? Isabella ya? Ratu Isabella, bayangkan bagaimana di situ akhirnya kita melihat ada pembunuhan, ada pemaksaan menjadi Katolik, lalu Yahudi dibantai, kaum Muslim dibantai, bahkan Yahudi pun lari dari Spanyol ke wilayah Osmanlı untuk menerima suaka. Itu bagaimana mereka melihat dengan sangat jelas bahwa Osmanlı itu lebih toleran dibanding dengan Spanyol pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Kaiseri Rum, saya ingin berkomentar. Jadi gini, ada menarik. Jadi memang kalau sebuah penakluk itu menaklukkan sebuah peradaban yang lebih besar atau dianggap lebih tua, mereka akan mengambil title atau gelar dari sultan atau kaisar itu untuk dirinya, untuk melegitimasi kekuasaan dia. Itu yang terjadi oleh Mehmet Al-Fatih dalam konteks Ottoman dengan Bizantium. Dia ingin mengatakan bahwa dengan menaklukkan Konstantinopel, sayalah yang akhirnya menjadi penerus dari tahta Bizantium atau Romawi. Jadi dia secara nalar mengatakan bahwa kekuasaan saya ini sama kuatnya dan luar biasanya dengan kekuasaan dari kaisar-kaisar Romawi. Begitu juga kalau kita lihat Kubilai Khan ketika dia mengalahkan dinasti Song di dataran Tiongkok atau Cina. Kubilai Khan itu kan gelarnya tadi kan Great Khan of Khan, Khan dari segala Khan di tanah wilayah Mongol. Tapi ketika dia mengalahkan itu di ibu kota Xiangyang itu di dinasti Song, dia akhirnya mengambil alih istananya, membunuh kaisarnya yang masih kecil, kaisar Cina dinasti Song kecil, yang masih usia 45 tahun itu dibunuh. Ternyata filmnya begitu saya lihat, dan akhirnya dia mengambil gelar the Emperor, the Khan and Emperor of China and Mongolia. Jadi dia mengambil gelar itu untuk memperkuat legitimasinya bahwa wilayah Cina yang begitu besar beribu-ribu tahun itu sekarang ditaklukkan oleh dia, dan dia menjadi penerus dinasti itu, dia mendirikan dinasti Yuan. Itu menjadi sebuah, apa ya bahasanya ya, legitimasi politik bahwa dia berhasil mengalahkan sebuah civilization atau peradaban yang lebih agung, lebih tua, dan dia bisa menaklukkan itu. Dan dia akhirnya menjadi penguasa dan penerus dari superioritas itu gitu. Kalau akhirnya saya melihat kasus Kaiseri Rum dalam konteks Sultan Mehmet Al-Fatih, motifnya itu kekuatan politik, dukungan legitimasi politik agar dia menjadi lebih kuat. Ya, makasih banyak Mas Wibi penjelasannya. Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi? Ya, saya izin masuk ya. Ya, sama-sama. Ya, perkenalkan, nama saya Ismail Abdul Majid. Saya kuliah di Yogyakarta di UGM ya. Ya, kalau saya lihat ini ya diskusi tadi menyimak terkait dengan sistem millet toleransi, mungkin semenjak dari Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel sampai di akhir ini ya, Ottoman tahun akhir lah abad 19 itu. Nah, itu mengalami reduksi terkait dengan toleransi, baik itu terkait dengan politik di dalam pemerintahnya sendiri ataupun ada serangan politik dari luar seperti itu. Karena kan kalau saya baca ada rasa ketidaksukaan dari pihak luar, misalnya terutama di Perang Dunia I antara
Inggris dan ke ini ya, terhadap Ottoman gitu. Tapi saya membaca sebuah literatur, sebuah buku judulnya Istanbul History, ditulis oleh David Jacobs. Itu menceritakan pada tahun 1453 ketika Al-Fatih baru ini ya masuki ini Konstantinopel melakukan itu. Nah, jadi umat Kristiani itu pada abad 15 itu merasa diperlakukan lebih baik oleh Al-Fatih kayak gitu daripada pemimpin-pemimpin sebelumnya, rezim-rezim sebelumnya. Misalnya yang mereka lihat, umat Kristiani lihat terhadap Al-Fatih dan umat Islam saat itu, orang Turki tidak tidak memperlakukan secara semena-mena orang Kristiani, dan khususnya orang Muslim juga itu di kalangan petani lebih cerdas, lebih cepat mahir dibandingkan orang Venesia. Meskipun ada pandangan lain yang disampaikan oleh David Jacobs ini, di mana umat Kristiani merasa terasingkan karena diperlakukan di sebuah wilayah khusus yang dimana mereka tuh bebas untuk mengatur ini agamanya sendiri. Nah, kalau dari pandangan David Jacobs itu suatu karena ditulis pada tahun 2015, tadi disampaikan juga oleh Mas Wibi, seperti ketidakadilan. Padahal pada saat itu, pada abad pertengahan, Islam mendangi itu sesuatu yang adil. Karena mereka bebas gitu untuk beragama gitu. Berlaku secara agamanya gitu. Itu yang pertama. Terus yang terkait dengan yang legitimasi ini ya, legitimasi politik ataupun Hagia Sophia. Kalau saya baca-baca dari diskusi online itu disebutkan juga ada Kelechhake. Tadi disampaikan juga oleh Mas Wibi. Mungkin itu perlakuan dan sifat ini ya orang-orang abad pertengahan, dan juga kalau melihat sejarahnya kan Turki ini, orang-orang Turki ini dia dari bangsa timur, dekat dengan ini dataran Cina gitu, dekat dengan dataran Cina, yang artinya sifatnya itu tidak jauh berbeda dengan bangsa Mongol. Dimana ketika sudah mencaplok atau melakukan suatu wilayah, maka dialah yang paling berhak kayak gitu. Walaupun itu ada ini ya, seperti ada perbedaan antara dalam sistem Islam, misalnya gonimah ataupun jizyah kayak gitu. Antara sesuatu yang berbeda antara Kelechhake sama gonimah tadi. Itu sih. Kalau saya beberapa akhir ini baca seperti itu. Ya, terima kasih. Mas Ismail, jurusannya apa di UGM? Saya jurusannya pembangunan wilayah, Mas. Oh, pembangunan wilayah, teknik ya? Bukan, Mas, saya geografi. Oh, geografi ya. Iya, walaupun saya sebenarnya dulunya tertariknya karena tahun 2017 saya sempat ke Turki, itu saya tertariknya untuk ke tata kota, tapi kebetulan tidak dapat. Ya. Saya UGM juga dulu, HI. Oh iya. Amater. Iya, satu amater. Iya. Kalau boleh saya komentari sedikit. Jadi memang bagus tadi pandangan Dr. Jacobs. Jadi saya hanya memberikan tambahan aja, insight tambahan. Jadi memang dalam konteks Turki ini kan kita pernah mengenal istilah Turkification of Anatolia, Turkifikasi Anatolia. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah juga membaca semua, bangsa Turki ini kan sebuah bangsa yang hibrida. Saya mengatakan Turki ini sebuah bangsa yang kosmopolit karena dia ini bangsa yang bukan tidak murni ya, percampurannya sangat banyak. Jadi kalau bangsa Turki kan hasilnya itu kan dari, kalau tulisan saya dulu itu saya pernah bikin tulisan, dia tuh dari bangsa Asia Tengah, mungkin sekitar wilayah Turkmenistan sekarang. Jadi dia masih bersaudara dengan Uzbek, Kazakh, Kirgiz. Jadi mungkin bentuk-bentuknya tuh sebenarnya agak-agak sipit lah, mukanya seperti itu. Bahkan kalau saya lagi ke pasar itu, saya sering disangka sama tukang-tukang itu, Kazakhstan mesin, Kirgistan mesin, Uzbekistan mesin. Mungkin kayak gitu lah bentukannya, kayak kita ini lah, mirip-mirip kali ya. Agak-agak sipit tapi mungkin agak gelap gitu, tinggal agak Chinese banget, karena mereka bangsa pengendara kuda kan, bangsa padang rumput seperti Mongolia juga. Nah, itu ada peristiwa namanya dulu, Mas Akbar juga di Bali udah pasti membahas ini, Malazgirt 10.071.
bagaimana ada Sultan Arslan itu yang dia akhirnya melakukan peperangan dengan Kaisar Bizantium Romanus IV Diogenes itu, lalu ada peperangan di Malazgirt, 15.000 tentara, 30.000 tentara, dan akhirnya menang tuh Alp Arslan. Cuman yang menarik gini, jadi kalau waktu itu penaklukan Anatolia itu kan kepala Turki ya, kalau teman-teman tahu kan wilayah kepala Turki itu seperti Anatolia, itu penaklukannya berangsur-angsur. Jadi dia tidak menang langsung satu negara, satu wilayah, itu tidak. Akhirnya terakhir sebagai simbol kemenangan itu kan di Konstantinopel, Istanbul, karena itu kan ibu kotanya Bizantium, berhasil ditaklukkan. Nah, Turkifikasi Anatolia inilah yang menjadi awal pintu masuk dari bangsa-bangsa Turkmen itu menjadi masuk ke dalam wilayah Turki. Jadi Turki ini kalau kita lihat tadinya orang-orangnya itu enggak, kalau sebelum bercampur mereka tuh kayak orang Yunani dia. Etnisnya disebut etnis Yunani dan Armenia. Agamanya Kristen Ortodoks, identiti kebangsaannya, devletnya, daulahnya itu atau nationality-nya Bizantium, warga negara Bizantium, suku bangsanya Armenia atau Yunani atau Anatolia, kurang lebih seperti itu, agamanya Kristen Ortodoks. Itu bangsa Anatolia sebelum Turkmen datang. Nah, ketika mereka datang, terjadilah sebuah proses turkifikasi. Kalau di tulisan ini, bahasanya saya bacakan sedikit. Jadi, Pilala Mari, sebuah analis ya dalam artikel sejarah, menyebutkan bahwa proses turkifikasi ini disebut dengan dominasi elit, yaitu elit minoritas mempengaruhi budaya mayoritas. Karena banyak penduduk lokal, yaitu etnis Yunani dan Armenia, meminta perlindungan kepada para panglima perang Turki. Jadi ada patron klien yang terjadi antara para orang taklukan, petani, tuan-tuan tanah lokal, orang Yunani, Armenia, meminta perlindungan kepada panglima perang Turki. Terjadi patron klien yang terjadi di hampir seluruh Anatolia. Nah, inilah yang menyebabkan mayoritas penduduk Anatolia berasimilasi dengan agama Islam, bahasa Turki, dan budaya Turki. Proses turkifikasi Anatolia ini terjadi dalam dua gelombang. Yang pertama pada abad ke-11, yaitu pasca peristiwa Malazgirt itu, Sultan Alp Arslan. Yang kedua terjadi pertengahan abad 13 karena ada invasi Mongol di kawasan Asia Tengah yang menyebabkan bangsa Turkmen ini datang berimigrasi, pindah ke Anatolia. Akhirnya bisa dikatakan pertempuran Malazgirt ini sebagai pintu pembuka jalan bagi proses turkifikasi. Yang terakhir, turkifikasi Anatolia ini terbukti dalam fakta genetis bahwa mayoritas orang Turki ini secara genetika paling dekat hubungannya dengan orang Yunani dan Armenia dibandingkan dengan orang Asia Tengah. Dalam jurnal Annals of Human Genetics, nenek moyang orang Turki diperkirakan mayoritas berasal dari Eropa dan Timur Tengah dengan komponen Asia dan Asia Tengah hanya 9-15%. Jadi kalau dari situ kita bisa melihat bahwa orang-orang Asia Tengah itu yang dari Turkmen, dari Kazakh, dari Kirgiz, dari Uzbek, itu kawin campur dengan orang-orang lokal Turki, tapi akhirnya sekarang dalam sebuah jurnal tahun 2012, darah mereka itu hanya 9-15%. Artinya apa? Orang-orang Turki yang kita lihat sekarang ini, itu mayoritas masih berdarah Eropa dan Timur Tengah, yaitu Yunani, Armenia, lalu pasca penaklukan Ottoman di wilayah Balkan itu, orang-orang Balkan tuh, berambut pirang, bermata biru masuk, semakin mempertambah percampuran itu dengan orang-orang dari Arab, tuh, Suriah, Palestina, dari Irak, bercampur baur di Anatolia, jadilah bangsa Turki sekarang. Jadi memang unik bangsa Turki. Dikatakan mereka bersaudara secara budaya dan bahasa dengan orang-orang Asia Tengah, tapi tampilannya beda. Muka-muka mereka ya lebih ke orang Balkan, beberapa lebih ke orang Yunani, banyak kan. Beberapa mirip orang-orang Suriah dan Irak, Arab, tapi mereka juga berbahasanya sama dengan berbahasa Asia Tengah. Tapi itu darah mereka DNA-nya hanya 10-15%. Jadi bahasa saya ini bangsa yang udah hybrid, multicultural, sangat beragam dan campuran. Jadi bukan bangsa, ya bukan pure satu etnis lagi, udah bercampur baur nih darahnya semua. Itu kurang lebih. Ya, sangat unik. Makasih banyak Mas penjelasannya. Jadi orang Turki sendiri mereka kemungkinan besar cucu atau dari ini ya, dari genetiknya orang Yunani atau Armenia yang notabene itu musuh bebuyutan mereka ya. Ya, gimana teman-teman semuanya? Masih semangat atau gimana? Kita udah 4.38. Jam 4:38. Kalau ada pertanyaan saya persilakan, tapi kalau misalkan udah teman-teman merasa cukup, mungkin bisa kita tutup. Gimana teman-teman? Ini mungkin ini ya ijma sukuti ya. Kalau dalam mazhab Hanafi itu ada ijma sukuti, berarti kelihatannya udah mau
tutup ya. Ya. Mungkin gimana kita baca surat Wal Asri sebelum menutup atau gimana? Boleh ya? Atau kita bacain aja doa kafaratul masjid ya? Jadi, Ya, silakan Mas Imam Al-Syamsuri. silakan Mas. Ya, udah kita tutup terus kita baca doa kafaratul masjid ya. Terima kasih teman-teman udah berpartisipasi, dan saya juga terima kasih kepada Mas Wibi dengan presentasi yang udah dipersiapkan begitu detail, sangat mencerahkan. Ya, kita lihat beberapa aspek dan perspektif Hagia Sophia dan juga Osmani dari masa abad pertengahan sampai sekarang ya kurang lebih ya. Ya, terima kasih teman-teman yang udah berpartisipasi. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di diskusi kemudian. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wibi atas ilmu-ilmunya. Boleh dibagi? Terima kasih Mas. Ya, mau presentasinya boleh silakan di-share, nggak apa-apa Mas. Iya. Gitu aja. Minta share presentasinya aja. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Akbar. Terima kasih Mas Wibi. Sama-sama. Ya. Ya, jadi ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.